satu materi dari mata kuliah bisnis internasional, yaitu kekuatan ekonomi dan sosioekonomi. Teman-teman tahu nggak sih analisis ekonomi internasional itu apa? Jadi teman-teman, analisis ekonomi itu adalah suatu cara untuk mengetahui perkembangan terbaru dan juga untuk merencanakan masa depan dari sebuah perusahaan yang telah melakukan penilaian dan memprediksi kondisi ekonomi pada tingkat internasional. Analisis ekonomi ini juga memiliki tujuan teman-teman, yaitu untuk menilai prospek keseluruhan dari ekonomi dan menilai dampak perubahan ekonomi terhadap perusahaan asing dan internasional. Itu kebijakan yang didesain harus menyesuaikan kondisi di suatu pasar tertentu. Kondisi juga dapat mempermudah dan memperlemah kemampuan bersaing dalam berkompetisi di pasar dunia. Tingkat perkembangan ekonomi. Yang pertama, negara maju, negara industri atau pasca industri yang berbasis jasa yang telah mencapai pendapatan per kapita yang tinggi. Contohnya Eropa, Kanada, Israel, Amerika, Jepang, Australia, Selandia Baru. Yang kedua, negara industri maju, negara dengan penghasilan menengah, pertumbuhan cepat, ekonomi tinggi, memiliki konsentrasi tinggi pada investasi asing, ekspor barang hasil manufaktur dan jumlah besar. Contohnya Malaysia, Chile, Thailand, Brazil, dan Meksiko. Yang ketiga adalah negara berkembang, negara yang pendapatannya lebih rendah, yang secara teknis kurang maju. Contohnya Indonesia, Brunei, Filipina, Kamboja, dan lain-lain. Yang keempat, perekonomian industri maju, yaitu negara yang mengalami pertumbuhan dengan cepat, memiliki pendapatan menengah dan tinggi. Contohnya Korea Selatan, Thailand, Hong Kong, dan Singapura. Dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi ini memiliki 6 dimensi. Yang pertama, pendapatan nasional bruto, yaitu untuk mengukur pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara dari aktivitas domestik maupun internasional. Yang kedua, ekonomi bawah tanah, produk legal yang tidak diumumkan, produksi barang dan jasa ilegal, dan penghasilan terselubung dalam bentuk barang atau barter, kayak gitu ya. Ketiga, konversi mata uang. PNB dalam mata uang lokal harus dikonversi ke dalam mata uang umum secara konvensional dengan dolar Amerika Serikat dengan menggunakan nilai tukar. Yang keempat, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan ini dikumpulkan oleh Bank Dunia dari beberapa sumber dan dipublikasikan per tahun di dalam World Development Indicator. Yang kelima, konsumsi masyarakat, mengalokasikan pendapat bersih mereka antara membeli barang-barang pokok dan barang-barang bukan pokok. Yang keenam, biaya teknik kerja per unit, yaitu total biaya tenaga kerja langsung atau per unit yang diproduksi. Dimensi sosioekonomi. Dimensi sosioekonomi ini memiliki 4 dimensi. Yang pertama, penyebaran usia. Penyebaran usia ini mengidentifikasikan segmen penduduk yang paling mungkin membeli produk mereka. Yang kedua, populasi total. Karakteristik pertama dari populasi yaitu diperiksa oleh analisis. Yang ketiga, kekhawatiran di negara maju dengan rendahnya tingkat kelahiran. Yang keempat, kepadatan dan persebaran penduduk, yaitu terjadi karena pergeseran desa ke kota. Dan yang terakhir adalah dimensi industri. Dimensi industri ini memiliki 2 dimensi. Yang pertama, tiap perusahaan merasa khawatir dengan berita-berita ekonomi pada umumnya, sebab hal tersebut berdampak pada pembelian konsumen, harga bahan baku, dan keputusan investasi. Tetapi beberapa faktor tertentu itu lebih penting dibandingkan yang lainnya untuk suatu industri tertentu atau bagian bidang fungsional tertentu bagi perusahaan. Ukuran dan tren pertumbuhan pada industri otomotif sangat penting
bagi produsen ban, tetapi tidak menarik untuk produsen perkakas. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau menonton video saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.